Awalnya sewaktu diperintah oleh atasan untuk membentuk KKMP atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, jujur saya tidak punya bayangan sama sekali ya siapa yang mau jadi ketuanya, siapa yang mau jadi anggotanya dan lain sebagainya. Namun setelah kami berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, akhirnya terbukalah pikiran ya, ada jalan keluar. Kami rapat dengan tokoh masyarakat dan juga LPMK untuk pramuskel seperti itu, dan alhamdulillah pada saat muskel hari Senin yang lalu terpilihlah dan terbentuklah KKMP Sidorejolor dengan ketua, wakil ketua, bidang usaha dan bidang anggota, sekretaris bendahara, semuanya terisi oleh tokoh-tokoh masyarakat, pentolan-pentolan ataupun kader masyarakat sebagai pengurus dan pengawas. Yang pertama menunggu akte notarisnya dibuat. Setelah akte notaris dibuat, sesuai dengan rapat yang sudah kami lakukan juga, dan kami juga sudah mensosialisasikan ini ke warga masyarakat kalau mau akan ada KKMP di tingkat kelurahan, kami akan lihat dulu jenis-jenis usaha apa yang bisa kami masukkan. Walaupun sudah ada, tapi kami rinci lagi anggota-anggotanya akan kami rekrut karena sudah sosialisasi. Jadi kami menunggu untuk anggota, dan karena untuk kegiatan yang akan datang itu masuknya ke musyawarah kelurahan, baru akan dilaksanakan awal tahun ya, nanti dimasukkan itu baru kegiatannya berarti bisa di 2027, karena untuk kegiatan di 2025 itu sudah rencananya sudah tidak bisa diganti, di 2026 juga sudah di-drop, nanti di 2027, tapi di 2026 kalau bisa nanti ada kegiatan-kegiatan walaupun tidak didanai oleh dana kelurahan bisa kami ikutkan, kami masukkan. Kan ada rapat koordinasi dengan RW, ada rapat dengan PKK untuk KKMP ini bisa dimasukkan ke sana begitu. Kalau berita acara sudah, kami menunggu dari dinas karena memang untuk notaris semua sesalah 3 jadi satu di satu notaris, nanti tinggal menunggu prosesnya di sana. Katanya Juni ini semua sudah selesai, akhir Juni sudah legalitasnya sudah keluar, sudah berbadan hukum, akte notarisnya sudah ada begitu Pak. Yang pasti memberi wadah untuk pengurus itu penting kan ya, belum dulu pelatihan, memberi wadah dalam hal ini tempat, ya kan, memfasilitasi untuk mereka pertemuan, mensosialisasikan ini lagi. Walaupun sudah sering disosialisasikan, tapi kan masih tetap butuh. Ini sekarang sudah terbentuk, ini pengurusnya seperti ini, ke depan akan seperti ini, itu yang harus kami sosialisasikan. Kalau untuk pelatihan tentu akan bekerja sama dengan dinas, karena untuk sekali lagi anggaran tahun ini kan sudah dikunci, sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau untuk pertemuan-pertemuan yang sifatnya diskusi, mematangkan rencana ataupun membuat tujuan kita seperti apa di KKMP nantinya, itu kami akan fasilitasi. Ya, modal awalnya ada dari simpanan wajib dan pokok. Kemarin sudah ditentukan untuk simpanan pokok itu 50.000 dan simpanan wajib 10.000 per bulan per anggota. Nah, dari situ modal. Terus kalau modal aset pasti masih pinjam ya, masih ada di kelurahan ini gedung yang masih bisa dipergunakan, itu modalnya dari situ dulu. Jadi kami sudah menghitung berapa jumlah anggota kami, modalnya tidak besar, tapi kami berharap dari modal yang tidak besar ini kami bisa bergerak. Jadi kami hitung tadi hari ini sekitar 3 juta, tapi itu dengan hitungan 50 anggota. Tentu kami ingin anggota kami lebih banyak ya, karena warga Kelurahan Sidorejolor ini paling banyak di kecamatan, jadi pasti anggotanya lebih banyak lagi. Yang pasti kalau LPMK sudah kerjasama, pasti kami ajak bersama-sama, ada PKK juga. Satu lagi kami punya BKM, Badan Kesuadayaan Masyarakat, yang mereka dulu awalnya juga ada seperti simpan pinjam. Ini yang akan kami ajak bersama-sama, supaya siapa tahu ini ada modalnya atau ada anggotanya bisa kami gabung jadi satu di KKMP. Rencananya seperti itu. Yang pertama, saya menerapkan ini di Pokmas manapun, saya tekankan harus ada transparansi. Transparansi tentang anggaran. Selalu saya sampaikan, kita harus terbuka tentang anggaran. Seberapapun masuk, seberapapun keluar itu harus dilaporkan. Itu tipsnya. Dan saling menjaga komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan. Jadi pengurus, pengawas harus punya integritas dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat ini sudah dimiliki oleh setiap pengurus, saya yakin untuk mengawasi lebih mudah. Karena ada rasa percaya, sama-sama perlu bahwa transparansi itu penting. Ya, jadi kami ada UMKM, kemarin kami jenis usahanya banyak ya, ada UMKM pasti di situ masuk konveksi, masuk kuliner, termasuk snack catering dan lain sebagainya, ada juga rental, ada jasa, karena di sini kami punya
karaoke, bukan family karaoke ya, wisata karaoke. Jadi kan itu bisa masuk usaha juga. Terus kami punya pertanian masuk juga dan lain sebagainya. Kami ingin koperasi ini selain ada toko offline-nya, ada toko online-nya juga. Jadi istilahnya kayak Shopee, tapi Shopee tingkat Kelurahan Sidorjolor. Jadi di mana di situ anggota kami bisa berjualan, warga masyarakat bisa beli dari situ. Kalau memungkinkan ke depannya ada simpan pinjam. Tapi karena sesuai instruksi simpan pinjam ini jadi nomor terakhir, jadi kami akan kedepankan ini juga mungkin akan jadi distributor. Begitu, distributor untuk sembako ya. Tapi dalam partai besar supaya warung-warung di sekitar tidak mati, tapi ambil dari kami semuanya untung. Harapannya begitu. Oke, yang pertama kami dikumpulkan memang tingkat kota, semua lurah dikumpulkan untuk diberi pengetahuan tentang koperasi Kelurahan Merah Putih. Lalu kami diminta untuk membentuk. Setelah diminta untuk membentuk, saya memang diskusi dengan teman-teman. Diskusi dengan teman-teman, negatif thinking itu kan pasti ada ya. Bisa nggak bikin KKMP? Kalau di desa mungkin lebih gampang daripada kami di kelurahan, apalagi kami perkotaan dibandingkan dengan mungkin yang pinggir ataupun yang desa gitu ya, beda jenis warga. Tapi ya itu tadi, kami koordinasi dan mencoba berkomunikasi, membuka pikiran, tukar pikiran dengan tokoh masyarakat. Akhirnya, iya Bu, ini optimis, beberapa tokoh masyarakat optimis bisa kok, yang penting kita bentuk dulu aja, nanti kami dukung. Intinya mereka support. Kalau tokoh masyarakat, kalau warga masyarakat kita sudah support, itu majunya lebih enak, jalannya lebih enak. Setelah itu kami coba untuk, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, kami coba untuk bentuk siapa yang mau jadi calon ketua, bendahara dan lain sebagainya. Terus melakukan muskel, alhamdulillah muskelnya, alhamdulillah puji Tuhan muskel berjalan lancar, terpilih semuanya. Terus dibantu dengan dinas koperasi untuk dimasukkan ke notaris, membuat akte. Seperti itu sampai sekarang, tapi kami juga sudah rapat untuk pengurus dan pengawas untuk langkah-langkah kedepannya seperti apa. Ada hal-hal yang harus dibahas lagi. Kayaknya memang cita-citanya luar biasa, tapi ya harus step by step. Kadang juga kan bingung, warga itu kan kadang yang aktif itu aja, tapi gimana caranya untuk kolaborasi, untuk juga cari kader-kader ya, jangan yang tua-tua terus dipakai. Oke, yang tua ini tetap dipakai, nasihatnya perlu gitu ya, tapi yang muda-muda gimana caranya supaya bangkit, supaya untuk memajukan apapun lah di kelurahan, dalam hal ini KKMP. Jadi kami mendapat surat dari undangan dari kelurahan dengan adanya muskel, dan di situ proses pembentukan koperasi Merah Putih Kelurahan Sidorjolor. Untuk yang terlibat, kebetulan ada elemen dari Karang Taruna, dari PKK atau dari UMKM, pelaku UMKM, RT, RW, dari unsur PSM, Gapoktan, juga dari unsur PKK sendiri. Jadi begitu pemimpin rapat menyampaikan beberapa pilihan dilontarkan dalam pemilihan ketua dan pengurus Koperasi Merah Putih, akhirnya terbentuk ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Tentunya melalui kemarin mufakat ataupun voting. Jumlah pengurus yang terbentuk 9, pengawasnya 3. Kami masih berproses seperti hanya yang disampaikan Ibu Lurah kami, bahwa kami masih tahap menyusun, seperti hari ini tadi kita menyusun untuk rancangan SHU dan untuk kelengkapan berkas yang akan kita ajukan ke notaris. Untuk usaha kami memilih untuk koperasi primer, di dalamnya ada dari kuliner, fashion, terus dari jasa, event organizer, terus dari ini juga pengembangan untuk Gapoktan kami, penyediaan untuk peralatan dan bahan pertanian. Seperti itu. Intinya kami mengacunya ke arah distributor nantinya. Usaha Gapoktan kita justru akan berjejaring dengan Gapoktan sendiri untuk di koperasi ini. Kita akan berjejaring dengan Gapoktan. Artinya kan penyediaan apa yang masih perlu kita Gapoktan perlukan, kita bisa masuk ke situ. Karena kan di Gapoktan sendiri pastinya sudah memiliki penyedia sendiri seperti itu. Yang pertama, kita sesuai tupoksi masing-masing, job desk. Yang kedua, pelaporan seperti yang disampaikan, bahwa kita akan melaporkan secara transparansi kepada pengurus, kepada pihak terkait seperti pihak dari kelurahan sendiri seperti itu, supaya
kita juga bisa terpantau apa yang kita kerjakan, baik pelaporan kita seperti apa. Yang sudah berjalan, kita memiliki banyak UMKM di sektor kuliner yang paling banyak di Sidoarjo ini. Tentunya kita akan menjalankan untuk secara online maupun offline. Kita akan membuat aplikator, memudahkan warga Sidoarjo membeli secara digitalisasi. Dan tentunya harapannya baik di tingkat RW, semua UMKM dapat diberdayakan sebaik mungkin. Dalam waktu dekat kita paling tidak memiliki manajemen yang baik dulu di aplikatornya tersebut, dan tentunya juga kita juga melihat bahwa masukan dan saran dari masyarakat apakah dengan era digitalisasi ini, dengan aplikator ini bisa menjawab kebutuhan daripada UMKM maupun di masyarakat yang ada di Sidoarjo. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita masih berproses di tahap pengajuan ke notaris, dan tentunya nanti kami akan membahas ini lebih lanjut setelah proses-proses yang kita lalui, sehingga nanti kita punya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk koperasi di Sidoarjo ini. Justru kami ingin memberdayakan UMKM yang ada di Sidoarjo sendiri, yang notabene tidak pernah terekspos ataupun belum dikenal di kalangan masyarakat Sidoarjo, dan kita akan berdayakan tentunya melalui tingkat RT dan RW. Dan nanti kita juga akan mengadakan sosialisasi kepada para UMKM supaya bisa berkontribusi dan untuk mengembangkan usahanya di lingkungan Sidoarjo, tanpa menutup kemungkinan pasarannya juga akan lebih keluar dari Sidoarjo dengan adanya aplikator. Karena kan harapan kami bisa di-download melalui Play Store, semua orang ataupun warga Kota Salatiga ataupun yang lain bisa menikmati UMKM yang ada di Kelurahan Sidoarjo sendiri. Ya mungkin di awal-awal kita dengan sistem digitalisasi ini belum banyak masyarakat mengenal aplikator ataupun sistem penjualan secara online. Itu yang tantangan pertama. Yang kedua, kita akan edukasi. Yang ketiga, tentunya promosi yang akan kita gencarkan supaya harapannya UMKM yang selama ini masih secara pemasaran mungkin masih belum ada peningkatan dengan apa yang kita wacanakan ini, menjadi daya tarik atau meningkatkan pemasaran bagi UMKM tersebut. Yang pertama, pendekatan itu sangat perlu, komunikasi. Tentunya mungkin saat di tingkat RT atau RW ataupun mungkin kelurahan kita masuk ke PKK, kita akan bersosialisasi di pertemuan kita juga akan mensosialisasikan bahwa dengan Koperasi Merah Putih untuk wacana membangun ekonomi ataupun menumbuhkan UMKM yang ada di Sidoarjo ini supaya semakin bertumbuh. Tentunya jangka pendeknya, yang pertama menyiapkan sistem dengan baik, manajemen yang baik. Jangka menengahnya kita akan selalu evaluasi, memonitoring program kita, dan yang jangka panjangnya apakah semua program ataupun sistem yang sudah kita bangun ini sesuai dengan harapan di awal pendirian Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sidoarjo sendiri.